وأدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم نستحضر أرواحهم طاهرة زكية لا أرواح والدينا ومشايخنا وأجلادنا مدسب لهم خصوصا وبه وسلم محمد بن المنتصر ومشي المنتصر جميع أولياء من الأقطاب والأوتاد الأبدان قبل رجال الغيب والهندرة والغوث والدينا ومشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب. لن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويتتعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الدلالة عن هداه ودعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه ورضوانه وقربه صلى الله على سيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita bisa berkumpul, duduk di sini, beriktikaf di masjid ini untuk bermudzakarah. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Thaniyah, Jumadil Akhir. Maka mungkin beberapa pertemuan lagi kita akan ada penutupan nanti ta'lim, dan kita nanti akan mengadakan haul al-Imam Asy-Syafi'i di akhir bulan Rajab insyaallah. Mungkin sekalian penutupan atau mungkin beberapa pertemuan lagi penutupan setelah itu. Nah, mungkin mulai bulan ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan bulan Rajab aja, tabarrukan. Nggak apa-apa setahun sekali kita ngingetin kemuliaan bulan Rajab. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa bulan Rajab ini adalah gerbang menuju Ramadan. Ya, di bulan Rajab
Ini adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah disebutkan, man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allahu lil qiyam fi Sya'ban. Atau kama qala, barang siapa yang menghormati bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab dengan kebaikan-kebaikan tentunya, Allah akan berikan dia taufik untuk beribadah, untuk baik di bulan Sya'ban. Man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allahu lil qiyam fi Ramadan. Dan barang siapa yang baik di bulan Sya'ban, menghormati bulan Sya'ban, maka Allah akan berikan dia taufik, kemudahan untuk baik di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang menghormati bulan Ramadan, Allah akan bukakan pintu ma'rifat bagi orang tersebut. Dosanya diampuni dan seterusnya dan seterusnya. Jadi persiapan Ramadan itu dimulai dari sekarang, dari bulan Sya'ban, bulan Rajab, mohon maaf. Rajab adalah gerbang pertama menuju Ramadan. Sehingga banyak ulama mengatakan sulit untuk kita rapih bulan Ramadan kalau startnya kagak dimulai dari bulan Rajab. Sebagian orang kan persiapan Ramadan 3 hari sebelumnya, atau bahkan mungkin ya udah begitu aja. Rajab itu nggak ada hawa-hawa Ramadan yang mungkin buat sebagian orang. Mungkin di zaman-zaman dulu dan kita merasakan, bahkan orang-orang dulu kalau udah masuk Rajab udah hawa Ramadan itu udah berasa buat mereka begitu. Jadi ada yang puasa dari mulai bulan Rajab, ya ada yang ngamalin ini dan itu gitu. Ada yang walhasil ada tambahan porsi amal. Itu yang pertama. Yang kedua, sering ana ulang-ulang firman Allah di Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun. Ya, salah satunya Rajab. Disebut bulan haram. Nah, di bulan ini tadi kan kita bilang tuh hormatin atau muliain bulan Rajab. Bagaimana memuliakannya? Muliain bulan Rajab bagaimana? Ya, yang pertama kali, yang paling pondasi, landasan, ini sering saya sampaikan buat diri saya khususnya, adalah apa yang Allah wasiatkan di ayat itu. Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Bulan Rajab ngapain kita ini? Sebelum ngapa-ngapain ingat pesan Allah ini nih. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Maksiat. Beb, saya kagak bisa puasa, enggak apa-apa, yang penting jangan maksiat. Kan kagak semua orang bisa puasa di bulan Rajab ya. Beb, itu saya ngamalin Rabbi gfirli wali walidayya kadang-kadang doang, itu 3 hari pertama, seminggu pertama, itu hilang deh. Yang penting jangan maksiat sama Allah. Beb, saya baca ini, baca itu, baca ini, yang penting jangan maksiat. Udah, itu paling inti itu. Itu paling inti. Ya lebih, apalagi ditambah dengan istighfar, ngurangin dosa. Jadi paling utama di waktu-waktu mulia itu adalah jangan maksiat. Dan menurut sebagian ulama, tarkul ma'siyah afdhalul a'mal. Amal yang paling utama adalah menjaga diri dari maksiat. Itu amal paling utama. Itu landasan. Dari mana bisa dikatakan amal paling afdhal itu meninggalkan maksiat? Apa buktinya? Buktinya haji mah siapa aja bisa. Koruptor bisa haji. Ya. Orang-orang yang duitnya haram bisa haji, begitu. Nyantunin yatim siapa aja bisa. Yang baik, yang kagak baik bisa.
Artis-artis yang ngablak pakaiannya tuh umroh, santunan yatim, sedekah dan lain sebagainya. Amal-amal tuh. Bahkan ada yang bisa ini, bisa itu. Tapi kalau yang namanya ninggalin maksiat hanya para aulia. Hanya orang-orang hebat yang emang dipilih sama Allah. Yang gak semua orang bisa itu. Gitu ya. Jadi ninggalin maksiat itu katanya hanya orang kaum mugarrabin yang bisa, yang kuat. Kalau ibadah siapa aja bisa. Tapi kalau ninggalin maksiat enggak semua orang bisa. Makanya para aulia itu banyak menjadi wali bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Tapi karena sedikitnya dosa. Banyak Allah angkat hamba-hambanya menjadi kekasihnya. Ana baca di kitab Idah Asrar Ulumil Mugarrabin. Ada orang-orang yang ente lihat biasa, ibadahnya biasa. Cuma di sisi Allah dia mugarrabin, orang dekat di sisi Allah dia. Apa rahasianya? Enggak maksiat. Ibadahnya biasa. Gitu ya. Nah, itu di bulan ini itu kata ulama. Mudah-mudahan kita bisa ya. Ya Rabb. Buat ngejauhin maksiat bagaimana caranya? Gimana caranya buat ngejauhin maksiat, ngejauhin diri kita supaya kita kagak maksiat? Gimana caranya? Kan kita kan maksiat gara-gara apa? Setan kan, godaan setan. Ya, udah sering dibahas sama ulama. Bagaimana caranya ngadepin godaan setan? Udah sering dibahas itu. Ana rasa antum udah sering dengar tips ngadepin setan gitu ya. Tips ngadepin setan itu ana rasa antum udah sering dengar pembahasan itu dari para habaib, para mubalik. Tapi enggak apa-apa. Kita ulangin biar tambah mantap. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Minhajul Abidin kalau enggak salah dan juga kitab-kitab yang lain. Bagaimana cara ngadepin setan? Ngelawan setan? Ente ngelawan setan enggak bakal kuat karena dia lebih pintar daripada ente dan lebih berpengalaman daripada ente. Ente mau lawan setan, nggak bakal kuat ente. Jagoan dia, bisikannya, wah. Ente tahu sales? Kita tadinya nggak mau beli jadi beli, saking pinternya ngomong. Itu baru sales. Yang bukan nggak jelek ya, nggak jelek. Orang dagang, nggak apa-apa. Tapi itu gambaran bahwasanya hati kita bisa berubah-berubah. Ini tapi Pak, ini begini. Apalagi ditambahin pernak-pernik. Apalagi ada salesnya yang wadon pakai baju ngablak. Tambah kagak enak tuh laki begitu. Apalagi bapak, wah Masya Allah, gitu-gituin tuh. Yang bangsa kita terus gengsinya keluar, kagak enak. Masa gue jadi kayak orang kagak punya duit, begitu tuh akhirnya. Akhirnya jatuh beli. Ya. Kalau itu jelek, kalau yang ngablak-ngablak begitu jelek, dicari sales-sales yang menarik begitu. Suruh dandan dan suruh itu baru sales, ente bagaimana? Setan lebih hebat ente cara ngomongnya, godanya, bisikinnya begitu. Dia nggak kena, dia tahu ini orang nih nggak kena pakai judi, digodain judi nggak bakal mau dia. Setan udah tahu titik kelemahan kita nih, orang kenanya pakai cewek nih, godain pakai cewek. Tahu nih pakai cewek kagak kena, pakai apa? Duit kenanya nih, pakai duit nih orang kenanya nih, pakai duit. Udah tahuan dia sama kita. Jadi kalau kita disuruh ngadepin setan, bisa kita susah ngadepin setan berat. Karena dia udah sumpah dan dia tahu cara-caranya dan dia punya kelas-kelasnya gitu ya. Jadi kata ulama bagaimana cara ngadepin setan? Cuma satu cara udah. Itu minta perlindungan sama Allah, udah nggak lagi, nggak ada selain itu ya. Minta perlindungan sama Allah, mungkin terbesit tuh di hati kita, sesederhana itu Beb, sederhana amat, kirain apa kali amalannya begitu ya, cuma minta perlindungan doang. Yakin apa minta perlindungan doang lah? Kata Imam Ghazali ngasih perumpamaan kalau ibarat setan itu anjing nih, bulldog atau herder. Anjing apa tuh yang galak banget tuh?
Ente mau lawan dia misalnya ya. Ini bukan anjing-anjing yang lucu kecil-kecil, bukan, setan nih. Anjingnya gede yang buat udah nggak bakal kuat kita ngadepin dia. Ente mau lawan dia, kalah ente. Dia hanya takluk hanya kalau tuannya manggil. Kalau ente dilindungin sama tuannya. Dia lagi gonggong-gonggongin kita bilang, Pak, ini anjing bapak. Blacky misalnya. Berhenti dia. Nunduk. Takut. Setan sama Allah takut. Setan itu takut sama Allah. Sama kita nggak takut. Ketika kita ini ngadepin setan sendiri, gue bisa ngadepin setan, kalah ente. Tapi ketika ente minta perlindungan sama Allah, setan nggak bakal berani. A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau apa, perlindungan lain-lain gitu. Jadi kalau ente minta perlindungan sama Allah, cuma perlindungan dari Allah, protek ya, ente diprotek sama Allah, dikasih perlindungan. Kalau Allah udah kasih ente perlindungan, udah nggak bakalan bisa setan godain ente. Ya Rabb, saya lemah saya. Makanya kita pernah sebarin tuh doanya Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Ya. Ada satu ulama besar, 1000 tahun lebih hidupnya. Al-Imam Muhammad bin Wasi' ini kalau nggak salah sebelumnya Imam Syafi'i, yang lupa. Atau sesudahnya, atau di zaman Imam Syafi'i. Nggak jauh dari zaman Imam Syafi'i, 1000 tahun lebih. Beliau ini kena waswas. Jadi kalau wudu kadang kena waswas. Kayak ada anggota tubuh tertentu yang belum kena waswas. Akhirnya beliau diilhamin sama, ini ulama besar, wali. Diilhamin sama Allah doa yang bunyinya apa? Allahumma innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina. Ya Allah, Engkau sudah kadung memberikan kekuasaan, kewenangan kepada musuh yang bisa ngelihat kita, yang tahu kekurangan-kekurangan kita. Dia bisa nguasain kita, dan kekuasaan itu dengan izin Engkau. Ya, Allahumma innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina. Dia bisa ngelihat kekurangan-kekurangan kita ya Rabb. Yarana huwa wa gabiluh min haitsu la narahum. Dia dan rombongannya bisa ngelihat kita kagak bisa ngelihat dia. Kan berapa itu musuh begitu kuat, ente ngadepin musuh kayak gitu. Ini musuh bisa nguasain kita, tahu kekurangan kita, dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Bisa nggak ente ngadepin musuh kayak gitu? Nah kalau perang ente ngadepin orang kelihatan fisiknya, ini dia nggak ngelihat, dia ngelihat kita nggak ngelihat dia, tahu kekurangan kita, ya, dan dia bisa tahu cacat aib kekurangan kita di mana aja. Ya, Allahumma innaka sallata alaina aduan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarana wa gabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayyizhu minna kama ayyastahu min rahmatik. Ya Allah, saya minta bikin setan itu putus asa nggodain saya sebagaimana Kau bikin dia putus asa mengharapkan rahmat-Mu. Kalau Engkau yang jadiin, jadi ya Rabb. Wa gannithu minna kama gannattahu min afwik. Bikin dia putus asa untuk godain kami sebagaimana Kau buat dia putus asa dari minta maaf kepadamu. Kau nggak bakal maafin dia. Setan masih ada harapan nggak minta maaf sama Allah? Ngarap rahmat Allah nggak ada, udah putus asa setan. Bikin dia begitu buat godain saya ya Rabb. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa bainal jannatik. Dan jauhin kami dari dia sebagaimana Kau jauhkan dia dengan surgamu. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ilhamin doa. Jadi orang soleh itu kalau kepikiran mikirinnya yang baik-baik. Jadi Allah ilhamin doa begitu, tulis. Habis begitu beliau doa begitu sama Allah ditulis, iblis datang katanya. Ya Muhammad bin Wasi'. Wahai Muhammad bin Wasi', tolong ya, saya mau minta satu permintaan. Saya janji saya nggak bakal nggodain kamu
kamu aman. Tapi dengan syarat, itu doa jangan disebarin. Ente aman, ana nggak bakal godain ente lagi. Kata Imam Harun Rasyid, ana bakal sebarin nih doa. Ana bakal sebarin doa ini. Terserah ente mau ganggu ana. Gitu. Tapi setan sekarang lagi ngodain, mudah-mudahan di jamaah jangan pada ada yang nyatet, jangan ada yang baca, jangan ada yang hafal, begitu tuh kata setan tuh. Gimana caranya jangan pada yang baca ini? Udah kepalang bocor tuh doa gitu ya. Tuh doa bocor nih ke malam Jumat nih. Kata setan, iya dibahas pisan tuh doa, kita udah lupa gitu. Anda dapat doa ini waktu ikut seminar sama Habib Umar bin Hafid puluhan tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Masih belum rame kayak sekarang orang. Kita ikut Habib Umar dari tahun 98. Habib Umar datang ke Indonesia, ke Dalua dulu. Kita ikutin gitu. Habib Umar ada di mana nih sekarang? Di Anu. Nggak banyak, jamaahnya segini deh nih paling. Ya, dari situ Habib Umar ngejelasin doanya Imam Muhammad bin Wasi. Oh ajib, ana bilang. Ana baru tahu doa itu. Lebih dari 10 tahun kemudian ana lupa tuh doa. Cuma ana tahu depannya tuh doa. Baru setahun kemarin dah begitu. Akhirnya ana pikir, oh iya dulu ana pernah dengar Habib Umar bin Hafid jelasin doanya Al-Imam. Itu siapa namanya ya? Ana lupa namanya Imam Muhammad bin Wasi, ana lupa. Tapi ana ingat. Alhamdulillah bebarkati Mbah Google ketemu tuh doa. Mbah Google luar biasa. Jazahullah khair. Ana ingat depannya kata kuncinya Allahumma innaka salata alaina aduan. Oh keluar. Di Google banyak banget itu. Doa Al-Imam Muhammad bin Wasi. Terus kita cari di kitab-kitab ketemu cocok pas. Sebarin jamaah. Sampai apa? Ya, baca sampai apa? Udah baca aja terus doa tuh baca. Alhamdulillah. Enggak semua orang yang dengar doa ini terus tergerak buat mau make dan buat ngamalin dan buat baca. Kenapa? Emang saya bikin begitu sampai dari awal misinya begitu. Ya Rob, minta tolong ya Rob. Dari engkau, kalau engkau enggak kasih enggak kuat kita, enggak kuat siapa saya? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan, enggak ada daya upaya buat ngejauhin maksiat kecuali dengan taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang enggak bisa. Godaan setan luar biasa. Setan dan hawa nafsu tentunya, berdua itu. Udah kayak gula sama kelapa enggak bisa dipisahin. Ya kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada cara-cara yang lain seperti cari kesibukan apa, tapi ya itu yang paling inti. Ya, itu yang paling inti. Jadi di bulan Rajab kita usahain udah itu aja intinya. Ya, intinya itu aja. Konsentrasi jauhin maksiat, konsentrasi. Udah. Orang yang jauhin maksiat salat duha 2 rakaat aja. Itu cespleng duhanya tuh. Enggak kayak yang duha sholat tapi kadang-kadang masih maksiat, babak belur duhanya. Duhanya babak belur. Belum tentu Allah mau terima. Udah beleweran tuh duha kata Allah. Begitu ya. Tapi kalau yang bersih, maksudnya nggak banyak cacat, nggak banyak beban gitu, cepet. Ya, walaupun ibadah nggak banyak, cepet nyampenya begitu. Karena beban dosanya nggak banyak begitu ya. Kemudian yang terakhir, usahain sebenarnya sini bukan cuma bulan Rajab. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngajarin kita usahain tiap mau tidur tobat. Ya, tobat dari segala macam dosa. Karena kita nggak tahu kita bakal bangun lagi apa kagak. Usahain setiap mau tidur tobat ya Allah, tobat. Terus kalau bisa seperti Habib Ali Al-Habsyi juga mengatakan umi ana ngajarin ana kalau ada orang yang gibahin ente, ngatain ente, pas mau tidur ente ridhoin mereka semua supaya ente tidur dalam keadaan jiwa ente bersih, nggak ada belenggu buat muslim, nggak ada idmar buat muslim ghish gitu ya. Udah ya Rabb, saya minta ampun dan semua orang yang salah sama saya, ngatain saya, yang gibahin saya di belakang, semuanya saya maafin ya Rabb. Saya tidur mau dalam keadaan salimul bal, hati saya salim, selamat, tidur nanti. Usahain begitu. Ya.
Jadi itu aja, dan insya Allah selama bulan Rajab mulai malam Jumat besok kalau nggak ada halangan insya Allah kita akan bahas seperti dulu, yaitu hikmah daripada Isra Mi'rajnya Rasulullah tiap malam Jumat. Jadi kita nggak baca kitab lagi udah ini sampai penutupan. Jadi selama 1 bulan kita bakal bahas Isra Mi'raj udah. Ya. Perjalanan hikmahnya, perjalanan lanjutan hikmahnya, cuplikan-cuplikannya aja mungkin, soalnya kalau nggak begitu terlalu panjang ya. Biar kita sedikit kenal melek sama sejarah Isra Mi'rajnya Nabi dan juga hikmah di balik itu, luar biasa ya. Insyaallah itu aja mungkin. Saya cukupin sampai di sini karena saya ada acara di Senin. Ya, kita baca suratul Fatihah, minta maaf kita nggak baca, terus juga ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti ya. Kalau leluasa waktunya kita baca Al-Fatihah untuk kesembuhan Ibu Masturah yang lagi sakit dan juga Bapak Haji Hasanuddin bin Haji Mamat dan juga Ibu Nur binti Abdul Ghani, dan juga untuk Ian Aksena, dan juga untuk Agus Rayani bin Abdul Majid. Banyak banget yang sakit ini ya. Dan semuanya keluarga kita, jamaah kita, orang-orang yang kita kenal yang lagi pada kurang sehat. Al-Fatihah binati syifa al-ajil bijahi Nabi wa al-Bukhari wa rijalih bihaqqi wa nunazzil min al-Quran ma huwa shifa wa rahmatul mu'minin. وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويعافي مبتلانا ومبتلاهم ويقضي حاجتنا ويحقق مطالبنا ويبارك لنا فيما سعينا ويعفو عنا عما قصرنا وجنينا ومثل ما ناه أسلافنا ومشايخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقصدهم في قصدهم، خصوصا في مثل هذه المناسبات. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini PSBB masih ada apa enggak? Masih ada. Katanya namanya ganti ya, PPKM. PSBB udah enggak? Ya khair. Jadi kita nggak salaman dulu ya. Ana juga kebetulan ada acara lagi. Mohon maaf. Insyaallah nanti di bulan-bulan akan datang kalau udah normal kita salaman insyaallah. Yain aja udah gitu ya. Karena bilang Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna anna naqtarafna